Nah, kenapa aku pakai baju hitam? Aku masih ucapan kepada pembalap yang finish top 10 musim ini. Siapa? Dia posisinya lebih baik dari juara dunia musim lalu. Siapa? Nomor 32. Lord Savadori. Kenapa harus hitam? Kenapa? Kan Aprilia hitam. Oh gitu. Aku kira kamu terturut duka cita. Sama siapa? Kasus baru. Tim hitam juga. Tim hitam juga, kasus baru. Tapi ucapin selamat dulu buat Firman Aldi Taher, Gresini. Iya, dua kali podium. Yes, ini dia. Yes, ini dia Firman Aldi Taher. Yes. Itu rookie. Sama Alex juga karena di sprint luar biasa ya. Alex Marquez ya. Meskipun bikin kesalahan besar, tapi nanti kita lebih detail. Tapi aku mau buka hari ini dengan kasus Martin. Tim hitam. Kadang-kadang kalau MSGP keluar di hari Rabu, ini hari Selasa, kita bisa punya data 2 hari. Data 2 hari dan analisa apapun yang terjadi sesudah race. Karena yang terjadi sesudah race itu besar sekali, tapi kita harus analisa ini dengan teliti. Nggak boleh pakai perasaan, tapi harus pakai logika, harus pakai peraturan kontrak pembalap sama tim yang kadang-kadang kita semuanya lupa, tapi garis besarnya ada. Ya, karena kebetulan kita teman sama Carletto Pernat bisa juga dapat insight dari kontraknya. Dia kan sering manajer pembalap top. Jadi dia yang bikin kontrak khusus untuk pembalap tersebut, ya. Bom pertama adalah Martin mau keluar dari Aprilia. Terus, hari Minggu kemarin, sebenarnya di Le Mans, Prancis, Martin ada. Iya, ada. Martin ada, tapi nggak pernah ada di pit. Banyak sekali gosip saya dengar dari teman-teman media bahwa Martin ada, tapi nggak begitu. Di-expose dan kita semuanya nggak mikir apapun, mau mikir apa juga. Mungkin ada di situ karena ya mungkin mau bicara sama Aprilia, mungkin atau ada marketing. Mau kasih tahu kapan baliknya atau kita nggak tahu. Tapi di tracknya nggak ada, tapi dia ada, oke? Jadi jelasnya apa? Martin mau pergi dari Aprilia. Martin mau pergi dari Aprilia, meskipun kontrak itu adalah di 2 tahun. Ada rumor bahwa ada offer besar dari pihak Honda. Itu bisa masuk akal. Kenapa? Best friend-nya Martin. Mentornya Martin. Yang membawa Martin ke Aprilia jadi tester Honda. Bisa kasih feedback, motornya bagus banget. Honda seperti biasa tidak langsung mau ikut campur. Aku ingat kasus Simoncelli waktu sebelum dia meninggal, ada secret ketemuan di mana Honda udah bawa kontrak, Repsol Honda udah bawa kontrak dan Marco Simoncelli udah tanda tangan kontrak tersebut, pre-kontrak namanya. Ya, oke. Jadi Honda mau banget, tapi Honda nggak mau ikut campur. Honda bilang, oke lah, kita naksir. Kita mau kamu, tapi urusannya sama Aprilia selesaikan dulu. Honda gitu, ala Jepang. Iya, ala Jepang. Nah, dia step back. Kenapa Honda ambil keputusan ini, misalnya, cari Martin? Karena ditolak oleh Pedro Acosta. Kenapa Honda cari pembalap dominan? Karena Honda, motornya menurut saya udah step up, udah mendingan jauh. Dengan Albesiano dia lebih fokus, lebih teratur kerjanya di dalam pit. Cuman sekarang pembalap Honda memang, meskipun kemarin Zarco Chapeau menang di Prancis, tapi pembalap Honda itu yang lainnya, Marini, Mir, itu performa kurang. Atau orang Thailand, siapa namanya? Chandra. Performa kurang. Mereka bilang, oke, motor udah lumayan ini. Nanti mereka punya konsesi. Kita bisa develop terus, kita lihat Yamaha. Bagus bajunya ya. Sekarang untuk tahun depan dan tahun 2027 di mana regulasi total ganti dengan motor baru, aku perlu pembalap top. Ditolak oleh Pedro Acosta. Honda ditolak oleh Pedro. Kenapa saya bisa bilang ini? Ini ada sesuatu yang penting sekali. Albert Valera, manajer Pedro Acosta, dan manajer Martin. Ini lucu guys. Ini satu manajer pegang 2 pembalap.
Dia bilang, oke, sorry, Pedro nggak bisa, tapi aku ada Martin. Karena ada clause di kontrak di mana kita bisa ngakalin dan putusin kontrak. Jadi kalau kalian mau Martin, oke, betul. Ada gosip bahwa Honda udah bicara sama Toprak. Itu betul toh. Tapi gini guys, kalau harus ambil putusan Honda untuk langsung bisa performa, langsung bisa menang. Kalau antara Martin sama Toprak, sorry to say, aku pilih Martin. Kenapa? Nomor 1, juara dunia. Nomor 2, pengalamannya di MotoGP udah banyak. 3, lebih muda. Ya, lebih muda. Jadi investasi saya dengan Honda duitnya nggak ada masalah. Itu adalah super power. Iya. Ya itu Ducati, Aprilia, KTM itu nggak ada apa-apanya. Selama kalian beli Honda, Stylo, Honda Beat, lalu PCX, itu satu hati one heart, lo beli Honda. Aku masih gaji Honda. Betul. Oke? Dan satu lagi, Pedro Acosta kenapa tolak? Kenapa nomor 1 karena dia masih punya kontrak dengan KTM. Dan close kontrak tersebut kita nggak tahu. Mungkin Pedro mau selesai, atau mungkin Pedro tak bilang, mikir, wah kalau sekarang saya mau menang, kalau sekarang saya mau lawan Marc Marquez, karena dia bisa lawan Marc Marquez, itu saya harus punya minimal motor yang sama. Betul nggak? Betul. Di offer oleh VR46 kan, dia udah pernah ke range, udah main-main sama Valentino Rossi, partita pembicaranya udah ada. Kemarin ditanya sama Uco, dengar-dengar itu Pedro Acosta udah dekat. Wah, kita nggak tahu. Kita pembalap kita adalah Fabio Di Giannantonio sama Franco Morbidelli. Dan kita pengen sekali perpanjang dengan Franco. Guys, jangan lupa, kontrak Franco Morbidelli habis bulan Agustus tahun ini. 3 bulan lagi. Jadi bisa terjadi. Pedro Acosta di close juga ada kalau misalnya KTM nggak bawa part dan nggak improve performance, dia bisa putus kontrak. Bisa juga jadi. Ya. Artinya apa guys? Zaman segini kontrak itu nggak begitu penting lagi. Apapun bisa lakukan untuk putus kontrak, dan ini nggak bagus. Menurut saya ini nggak bagus. Oke, balik lagi ke Martin. Di close Martin adalah dari pihak Martin satu bahwa kalau 5 atau 6 race pertama Martin nggak bisa fight atau pertengahan season, bisa nggak bisa Martin nggak di nggak bisa top 10, top 5, nggak bisa top 5, atau dia nggak punya motor untuk fight jelas dengan 5 atas, ya dia punya kesempatan untuk keluar. Ya, betul nggak? Betul. Tapi ini nggak adil menurut saya kalau memang begini. Kenapa? Dia nggak balap juga. Dia nggak balap. Gimana dia bisa bilang, oke, dia bisa bilang, aku lihat hasilnya dari Ayogura. Jangan dianggap. Ini rookie. Aku lihat hasilnya dari Raul Fernandez, sudah lama ikut, nggak pernah performa. Tapi dia nggak pernah performa. Dia bisa lihat performa dari Marco Bezzecchi, di mana up and down, dan selain itu Marco juga nggak terlalu beruntung tahun ini. Kenapa? Dia sendiri harus mendevelop motor, betul nggak? Iya. Berat sekali, tanpa punya patungan. Kalau nggak ada teammate, Marco tuh kemarin diwawancara, dia bilang, kalau aku pengen banget ada Martin, supaya kalau dia lebih kencang dari saya, dilihat di data di mana. Ya, aku punya patokan, dan aku punya stimulasi, bisa bilang stimulasi atau bahasa Indonesia? Stimulasi untuk jadi lebih bagus dari teammate saya. Meskipun dia belum tentu bisa lebih bagus dari Ayogura. Iya. Ya, tetap aja. Ya. Jadi kalau dia mau putus kontrak gara-gara udah lewat 6 race dan dia itu misalnya nggak di 5 pertama atau nggak performa, itu nggak adil. Ya lo nggak balap, lo cedera, lo nggak pernah ikut. Betul nggak? Betul. Jadi ada juga biasanya di kontrak antara pembalap sama tim, ada juga pasti ada selalu clause bahwa kalau nggak ikut berapa race berturut-turut, itu timnya bisa ambil keputusan untuk potong honor atau potong gaji. Iya. Makanya mungkin waktu di Qatar, meskipun dia belum 100%, dia balik. Mungkin. Supaya clause ini nggak dilakukan. Supaya dia bilang, aku benar 3 race berturut-turut, tapi aku usahakan, aku udah cedera, aku udah balik. Kebetulan di race tersebut dia nggak siap, dia selesai cuma sprint race, di main race dia jatuh dan ditabrak parah oleh Dija. Di mana tabrakan ini bisa fatal. Tabrakan ini seram sekali. Tabrakan ini adalah tabrakan di mana sekarang Martin mikir, guys,
Aku kali ini nggak mau langsung balik. Aku mau tunggu. Minimal itu sampai breaking season. Seri ke-11. Iya, dia tuh akan nggak balik. Dia baliknya sesudah itu. Betul nggak? Allora, kalau misalnya dia ambil kesempatan putus kontrak karena dia nggak di 5 besar atau dia nggak bisa fight, dan karena Honda offer duit besar, karena dia pengen pindah, dia salah. Tapi bro, kalau misalnya Aprilia bilang, lo nggak balap. Misal ya. Lo nggak balap, clause-nya ini jelas, potong aku gaji kamu. Ya dia bisa marah. Lebih penting kesehatan pembalap daripada duit menurut saya. Betul nggak? Betul. Kalau saya Aprilia, di mana Alex Espargaro sudah pergi. Gara-gara lo bilang nggak punya duit untuk bayar gaji sebagai tester. Iya. Tapi kalau lo mau jadi juara dunia dan ambil juara dunia, harus punya tim juara dunia. Tapi Alex harus pergi. Salah. Alex kenapa salah? Karena dia develop motornya sebagus ini dari zero sampai sekarang. Dan dia nggak cuma satu motor loh. Betul. Suzuki dia yang bikin loh. Betul. Jadi, satu. Nomor 2, berat sekali Albesiano. Albesiano adalah bapaknya Aprilia, sama kayak Gigi Dell'Igna bapaknya Ducati. Ya. Albesiano itu diambil juga sama Honda. Honda lagi, pindah juga Albesiano. Kenapa? Mungkin offer dari Honda, bukan mungkin, pasti. Gede. Jauh lebih besar dari Aprilia. Dan lebih terjamin. Semua kru mekanik itu chief kru mekanik pindah semua. Yang dari Viñales ikutin Viñales. Yang dari Espargaro ikutin Espargaro. Viñales pula marah-marah gara-gara diambil Martin tanpa bilang. Pergi pula. Itu dia. Betul nggak? Betul. Jadi kalau Martin ambil keputusan ini karena cuman mau ini tapi Aprilia tetap bayar. Itu salah. Salah Martin. Rakus. Iya. Itu nggak adil. Tapi kalau Aprilia juga nggak bayar, atau Aprilia mendorong Martin bilang, lo nggak perform, aku nggak bayar, Martin benar. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, di sini Matteo nggak bisa bilang. Karena aku nggak tahu clause ini di dalam kontrak tersebut antara Jorge Martin sama tim Aprilia Racing. Kamu juga nggak tahu. Mereka sendiri belum bicara sama sekali. Aprilia bilang no comment. Tapi gini bro, ini bahaya sekali. Kalau Aprilia tersinggung, karena kemarin ada satu hal lagi. Katanya dari manajemen Martin bilang sama Aprilia, oke lah, kita berhitung nanti. Kalau saya udah balik dari break, kita lihat di 5-6 race berikutnya, dan lihat potensial Martin ada di mana. Yeah. Kalau dia ada potensial bisa podium, bisa perform, oke lah kita bicara terpanjang. Kalau nggak ada, ya kita nggak jadi. Tapi Aprilia nggak mungkin terima ini bro. Risiko terlalu tinggi. Kata siapa? Martin akan balik dengan full power, dengan kasih 110% untuk perform. Untuk kepalanya udah di tim lain. Betul. Mana ada? Kalau dia udah di offer sama Honda, dia offer kayak begini, Aprilia nggak stupid. Massimo Rivola nggak stupid. Itu Massimo Rivola jadi nggak terlalu pintar menurut saya, meskipun saya susah percaya sekelas dia punya manajemen. Kalau dia memang bilang, Martin, ini kontrak kamu 5 race udah out, udah nggak perform, udah nggak ada poin, ini kita nggak bayar honor full. Nggak mungkin juga. Maksudnya mungkin, tapi aneh, ya. Tapi kalau sekarang situasi ini, kalau Massimo Rivola nggak mau terima penawaran dari manajemen Martin, di mana bilang nanti kita lihat habis break, ya dia bisa bilang, aku nggak tahu, lo bagus atau enggak nanti, lo 100% atau tidak, mendingan nggak usah sama sekali. Kita potong kontrak dari sekarang. Lo mau Honda, tapi lo nggak akan naik Aprilia juga sampai akhir season. Hati-hati. Tapi jadi Martin out dari championship ini sampai tahun depan. Dan bisa juga bilang Aprilia nanti, lo nggak bisa coba Honda sampai akhir kontrak kamu. Kontrak kamu itu adalah di Desember. Ini bahaya. Bro. Ini menarik ya. Kalau umpamanya mereka itu ada 2 klausul. Klausul putus kontrak itu akan lebih menguntungkan Honda dan Martin. Karena apa?
Back to 2019. Kasusnya kurang lebih sama Zarco dengan KTM. Dia nggak perform. Salah satunya lagi Mark dengan Honda. Tapi Mark sendiri yang menawarkan untuk putus potong gaji. Tapi Honda nggak mau. Tapi Honda nggak mau. Nah. Tapi Mark sendiri mengerti, sorry guys, aku udah lama banget nggak ikut ini. Nah ini ini lebih adil ya. Ini lebih adil. Tapi kalau aku lihat kasusnya Zarco dulu nih, Zarco nggak perform dengan dia sampai ribut dengan Laurent Vallon, almarhum ya. Dia keluar dari KTM, free ke tim manapun. Dan dia dapat kesempatan 3 kali gantikan Taka Nakagami di Honda. Oke? Ini kasus pertama. Kalau putus kontrak. Tapi kalau kasusnya berbeda di mana dia tidak diputus tapi tidak boleh turun, itu akan lebih merugikan Martin karena dia tidak bisa balap. Tapi kalau dia sudah putus kontrak, dia bebas dong ke tim mana? Ya betul. Tapi, dia ke Honda dan Honda punya konsesi dia bisa test ride. Ya Honda bisanya baru tahun depan, nggak bisa sekarang. Loh, enggak. Maksudnya dia lah putus kontrak, nggak balap lagi untuk Aprilia. Tapi dia jadi tes boleh Honda, boleh tes, tapi ruginya besar. Nggak naik MotoGP sampai. Tapi Honda bisa turunin wildcard loh. Ya, harus dilihat semua. Ya. Karena kita balik lagi kepada tadi. Close-nya yang sebenarnya seperti apa? Kita nggak tahu. Ya. Satu lagi bro, aku mau step back sedikit. Kenapa sekarang saya bisa step back? Aku mau step back historinya apa yang terjadi kepada Martin. Martin ke Sepang, hari pertama tes, sesudah beberapa jam, hari pertama tes beneran karena dia udah tes di Barcelona, tapi tes full di Aprilia di mana ada shakedown motor baru di mana, beberapa jam kemudian dari tes tersebut lagi jatuh. High side di turn 2, tangannya patah. Di situ aku heran. Kenapa saya heran? Kenapa Massimo Rivola dan Aprilia segitu tajam dan marah sama Michelin? Dia nyalain langsung ban. Sampai mereka beberapa hari sesudah itu ributan data. Sampai Michelin bawain data. Lihat dari data ini banyak semuanya, ingat nggak? Mereka banding sama Bezzecchi juga dan segala macam. Tapi data ini nggak pernah. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah bahas waktu itu kalau kamu ingat habis tes Sepang aku pernah bilang bisa jadi juga itu masalah teknikal dari Aprilia sendiri. Contohnya parameter ICU-nya nggak di-setel dengan benar karena pembukaan gas, power delivery, engine brake segala macam kan diatur dari ICU. Kalau misalnya setupnya nggak benar waktu dia gas open dia langsung high side, bisa jatuh. Nah ini saya sekarang mikir, mungkin dia mau salahin ban supaya Martin nggak terasa bahwa motornya nggak perform dan sesuai dengan ekspektasi. Betul nggak? Iya. Bisa terjadi. Jadi, guys ini kalau misalnya keputusan adalah kontrak putus, seperti aku pikir, mudah-mudahan enggak. Lord Savadori akan selesai championship ini sampai akhir Valencia dan bisa jadi pembalap tercepat. Dan kamu senang sekali. Ya betul. Guys, saya cuma mau sampaikan ini tentang Martin dan apapun yang saya analisa dengan teliti. Bisa Martin salah karena ya dia lihat hasil dari Aprilia ini kurang menarik. Dia lihat bahwa motornya sangat liar, mungkin susah di-handle. Dia lihat hasilnya dari Bezzecchi, dia lihat hasilnya dari pembalap-pembalap yang lain. Dan dia itu nggak terasa confident karena memang udah cedera. Dan ada di satu pihak offer besar sekali, duitnya gede banget. Honda lagi naik down, Alex Espargaro, best friend-nya ada di sana, Albeziano ada di sana. Jadi, bisa jadi kalau memang dia ragu sambil keputusan ini, dia benar, dia salah. Tapi kalau dia juga ambil keputusan ini karena selain semua alasan ini, Aprilia putus honor, ya pasti jadi kecewa. Karena gini, kalian mesti sadar ya, nggak semua pembalap itu kayak brothers ya. Mereka tuh bener-bener butuh uang. Bahkan Martin aja tuh waktu di MotoGP pun masih tinggal di rumahnya Espargaro. Jadi buat seorang Martin, uang gaji itu penting.
Balik lagi ke MotoGP of France, Le Mans, di mana GP yang sangat crazy hari Minggunya, ya nanti kita analisa. Tapi yang satunya yang mengunggul dari race kemarin adalah piala jelek banget. Iya. Pialanya itu mungkin harus bisa dipanasin dan dipakai untuk grill daging. Aku bercanda guys. Tapi emang jelek sih. Tapi emang jelek sih. Saya cuma bilang untuk bercanda sedikit sesudah kasus Martin. Nomor 1 di Moto3 adalah Rueda. Balik lagi dengan race yang beruntung jadi juara. Nanti kita explain kenapa. Nomor 2 Manuel Gonzalez jadi juara di Moto2 dan leading championship makin jauh dan makin mantap. Beruntung sekali Manuel karena baru hujan lap-lap terakhir. Dan mana kita tahu bahwa di kondisi basah dia kurang baik. Kenapa? Kenapa guys? Bukan karena dia pembalapnya gabut. Karena dia pernah cedera parah waktu kondisi basah. Jadi ya, jadinya di sini pengaruh ya. Nomor terakhir di MotoGP, di sprint race yang juara Marc Marquez dan di main race hari minggunya yang juara Johan Zarco dengan Honda. LCR. Yang terakhir menang dengan motor Honda adalah Alex Rins dengan LCR. Ya, 22.3 di Amerika. Lalu yang stop berdominasi Ducati dan level sama Honda 22 kali race Honda itu juga. adalah Honda juga dengan Johan Zarco di Le Mans kemarin. Itu adalah kebetulan atau tidak, saya nggak tahu, menurut saya tidak. Tapi apa yang kelihatan dari sini bahwa tim Cecchinello adalah tim bagus sama seperti tim Gresini di Ducati. Satu lagi, aku mau bilang juga bahwa kemarin luar biasa seperti setiap tahun adalah rekor 311.000 pendatang dalam weekend. Di mana adalah rekor history MotoGP, nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sesuatu banget. Rekor juga dipegang sama Prancis tahun lalu, tapi ini dinaikin lagi. Jadi itu sesuatu tapi banget. rating MotoGP udah bagus banget loh, karena betul, sebelumnya juga itu di Jerez rekor juga. Betul sekali. Sekarang rekor lagi memang udah lagi naik ya namanya, ya udah balik lagi sekali, seperti sedia kala ya. Iya juga karena ada seorang Marc Marquez harus dibilang karena dulu ada seorang Valentino Rossi yang sempat nggak ada, Marc Marquez sempat nggak ada lama gara-gara cederanya ya. Sekarang Marquez lagi leading championship dan itu sangat menarik. Nah ini menarik ya, aku di TV ya waktu aku di Sport TV. Kalau mau nonton MotoGP di Sport TV ya guys, jangan TV lain. Gini, kita tuh banyak yang mendukung Zarco, ada yang mendukung Pecco, ada yang dukung yang lain lah. Kalau aku dukung Alex Marquez karena demi duit kan. Tapi sama kayak Martin loh. Hah? Atau sama kayak Aprilia. Oh itu iyalah. Nah, salah satunya. Tapi semua orang, ya mereka bilang jangan sampai Marc jatuh, jangan sampai Marc jatuh. Kenapa? Karena itu udah berkali-kali di TV. Begitu Marc jatuh atau dia DNF, itu tuh yang udah matiin TV banyak loh. Betul. Sama kayak zaman Rossi zaman dulu. 50% orang matiin TV. Zaman Rossi, 50% orang matiin TV kalau Marc nggak finish. Jadi penting banget ini orang. Crazy GP. Crazy GP. Kenapa? Karena kondisi sangat ekstrem. Ya guys, kondisi sangat ekstrem. Kalau kalian nggak pernah jadi pembalap, itu harus saya bagi pengalaman. Kalau kamu lagi di starting grid, dan bisa dibilang aspalnya masih kering dan hujan, tapi nggak terlalu deras. Itu adalah kondisi paling sulit untuk pembalap. Nomor 1 karena nggak bisa tahu akan kering atau akan hujan, nggak bisa tahu kondisi aspalnya oke atau tidak untuk ban slick, nggak bisa tahu kalau dalam 10 menit cuaca berubah dan berhenti, nggak bisa tahu semua. Jadi kalau misalnya kamu start dengan kondisi kering total, oke. Kalau kondisi basah total, super oke. Tapi kalau kondisi mix seperti kemarin, tanda tanyanya banyak. Makanya, Race of Direction dan Stewart Panels bikin peraturan yang baru sebelum race ini. Gara-gara yang terjadi di maraton ala Marc Marquez di Amerika. Ya, pembalap maraton di pit ya, tapi tanpa motor. Itu adalah peraturan baru bahwa kalau masuk pit untuk ganti motor, itu dapat
start dari posisi, kalau kena bendera merah seperti kemarin, start dari posisi yang sesuai, tapi dua long lap penalti. Dua long lap penalti. Oke lah, peraturannya dibikin dan diikutin dan semuanya jalan seperti itu. Tapi menurut saya crazy banget. Crazy banget juga. Mungkin mereka harus dilihat lagi. Kenapa? Mereka outside lap, kondisi total basah, motornya sampai keluar-keluar. Waktu balik, mereka masuk semuanya di dalam pit, ganti ban dengan ban basah, keluar lagi. Ada yang keluar, masuknya ganti ban, ada yang start dengan ban yang siap. Terus abis itu dengan ban slick kena 2 long lap penalty, abis 2 long lap penalty mereka masuk lagi untuk ganti motor karena kondisi. Pokoknya tuh berantakan sekali. Ya, jadinya mungkin seharusnya saya tahu bahwa MotoGP adalah kepentingan gara-gara rights dari TV ya. Penonton-penonton dari seluruh dunia itu mau nonton MotoGP dan jadinya mereka MotoGP juga punya waktu, nggak bisa keluar dari waktu itu, ya. Kalau nggak kan berantakan. Semua TV juga dunia berantakan karena mereka masih punya program. Tapi menurut saya untuk safety reason, seharusnya kemarin mereka terlambatin startnya 10 sampai 15-20 menit supaya benar-benar bisa tahu kondisinya aspalnya kayak gimana. Supaya juga risiko pembalap jatuh atau jadi fatal itu minimal. Kemarin nggak ada yang fatal, nggak ada yang apa. Tetapi menurut saya peraturan ini oke, tapi harus diimplementasi dengan waktunya di grid start ulang itu harus lebih panjang waktunya. Kalau misalnya adalah kondisi ekstrem seperti kemarin, hujan tidak hujan. Itu aja ya yang saya mau sampaikan kepada semua. Jadi Honda hentikan Ducati dengan 22 kali menang race berturut-turut. Dan Yamaha tahun 98 hentikan Honda dengan Mick Doohan. Mick Doohan itu udah 22 kali, bukan Mick Doohan, Honda 22 kali berturut-turut menang. Tapi seorang Simon Crawford yang sekarang jadi Chief Steward Panel. Yang dulu komentator. Aneh banget. Hentikan dominasi Honda itu dengan Yamaha. Dan dia wildcard ya, kalau nggak salah ya. Dengan Yamaha, dengan pakai bannya tapi beda, Dunlop ya. Dan dia menang 10 detik lebih cepat dari Mick Doohan. Nah itu cuma data aja yang Matteo mau sampaikan. Sekarang kita harus bicara sebelumnya tentang performa dan apa yang Zarco lakukan. Oke lah dia menang karena apapun yang terjadi kemarin. Saya setuju. Oke lah dia menang karena ambil keputusan yang sangat optimistik. Ya dia ambil keputusan, aku start dengan ban basah. Betul nggak bro? Iya. Aku nggak peduli dan nggak mau tahu. Karena dia warga setempat loh. Dan itu adalah keputusan paling top. Betul nggak bro? Betul. Sama juga Pecco Bagnaia sebetulnya. Keputusannya Pecco itu top banget karena dia juga sama kayak Zarco. Ada beberapa pembalap kan start langsung dengan ban basah. Oliveira. Kenapa itu dia ambil keputusan tersebut? Kalau Pecco risiko tinggi. Betul nggak? Tapi Pecco bilang, oke lah minimal mereka dapat 2 lap penalti. Kalau saya misalnya salah, aku bisa masuk ambil motor dan keluar lagi. Betul nggak? Betul. Tanpa 2 lap penalti. Tapi Zarco itu beruntung juga karena awal-awal race ada tabrakan antara Bastianini sama Pecco Bagnaia dan banyak yang jatuh dan Zarco pula disenggol. Dia itu harus potong dan keluar. Tapi Zarco itu kemarin luar biasa. Kenapa bro? Karena waktu leading dia itu membawa motor dengan sempurna, dengan lap record dan speednya yang sangat luar biasa. Sampai Cecchinello sampai bingung. Sampai Cecchinello sama kru timnya suruh dia pelan-pelan. Tapi guys, nggak bisa pelan-pelanin pembalap yang lagi on. Apalagi ritme ya, ngerusak ritme. Ya, kalau rusakin pace, itu bisa jadi hilang konsentrasi. Hilang konsentrasi bisa jadi jatuh. Sama kayak Marquez waktu di Amerika. Jadi Zarco itu mungkin kemarin adalah one given Sunday. Apa ya bahasa Indonesia? Ya, hari Minggu yang berbeda lah ya. Hari Minggu yang berbeda di mana dia terasa confident sekali.
di mana dia itu ambil keputusan sama timnya yang paling bijaksana, nothing to lose, dan dia main di Prancis, di kandang sendiri, dan dia lakukan sesuatu yang sangat baik. Oke. Kalau harus dinilai, aku nggak kasih kepada Zarco nilai 10. Nggak mungkin. Kasih 9. 9 itu nilai udah tinggi sekali. Tapi bukan 10. Kenapa? Karena di sprint race dia di belakang, kurang perform, waktu Jumatnya juga, waktu di kualifikasi juga. Jadi kita harus evaluasi secara weekend. Tetapi yang dia lakukan hari Minggu itu adalah sesuatu. Bisa jauhin Mark 20 detik. Sampai Lucio aja bilang dia khawatir, karena biasanya Mark 1 detik lebih cepat dari pembalap yang kala hujan. Dia ini Zarco 1 detik lebih cepat daripada Mark di kala hujan. Jadi worried banget mereka. Dan kita juga harus akuin satu, bro. Ini adalah pembalap yang kerja keras sekali. Oh iya. Dia tuh pindah ke Honda, ambil keputusan untuk jadi pembalap satelit, meskipun dia ada motor resmi 100%. Dia juga jadi tester, karena di Cecchinello ini adalah di kontra Zarco adalah bahwa Zarco ini adalah pembalap yang harus tes par juga. Jadi ini yang mesti kita jelasin juga kepada orang-orang yang ada di MotoGP. Apakah statusnya Johann Zarco sekarang itu sama dengan Dija di VR46 motor pabrikan? No. Karena dari dulu LCR itu di eranya Pedrosa Marc segala ya. Itu LCR Honda itu dipakai mereka untuk semua part baru ditaruh di seperti Crutchlow dulu. Betul sekali. Makanya Crutchlow itu bisa perform, bisa menang karena motornya dia itu dipersiapkan sama bahkan lebih daripada motornya Repsol waktu itu. Nah sekarang motornya Zarco, part-part Honda itu semua tuh fokusnya ke Zarco, apalagi dia yang sudah pasti aman kursinya di Honda. Ya, dan di klasmen sementara dia adalah pembalap Honda yang paling tinggi, urutan 6. 6. Udah tipis dengan Dija sama Morbidelli dikit. Jadinya gitu. Guys mau bilang apa? Ya, kalau sekarang Honda Factory ambil Zarco juga nggak adil. Ya, nomor 1 karena Zarco itu adalah pembalap yang bagus, tapi adalah bukan pembalap untuk jadi juara dunia. Kalau Honda mau ambil Honda HRC ya, maksud saya. Kalau Zarco itu di Cecchinello udah biarin aja di nomor situ. 1. Di Cecchinello pasti diberikan semuanya. Factory bike terus, pasti sama Honda dibantuin terus. Tapi dia udah cocok di situ. Nomor 1 karena kelihatan banget bahwa relationship antara Zarco sama timnya udah top banget. Kalau dirusakin ini juga menurut saya Honda tahu, nggak stupid, nggak usah, umurnya udah 35 tahun, udah digaji gede aja udah dia udah senang di situ. Dia juga nggak pengen pindah di HRC. Jadi Zarco ini menurut saya ya pembalap yang kita tahu historinya, dia selalu punya prestasi, dan dia dimanapun kecuali KTM dia pergi, dia selalu kasih kepada timnya 110%. Betul. Jadi gak? kalau aku melihat tuh ingat seperti Zarco, seperti Crutchlow zaman dulu. Selalu ada di top 5 klasemen akhir, selalu ngembangin motor dengan baik, tapi bukan untuk jadi juara dunia. Ya. Untuk di papan atas. Dan satu lagi guys, aku bukan mau kasih tahu satu. Kemarin Zarco bukan prestasi seperti ini karena dia ada di Prancis. Tidak. Itu ada kebetulan banyak faktor. Nomor 1 pilihan ban, nomor 1 dia itu di posisi depan, nomor 2 dia terasa comfortable sekali dengan motornya. Tapi kalau bukan, kebetulan ada di Prancis maksudnya. Kebetulan ada di Prancis. Kebetulan lokasinya di Prancis dan dia jadi juara, dan orang Prancis senang sekali. Worth it sekali beli tiket dan bayar tiket. 71 tahun rekor pecah loh. 71 tahun orang Prancis nggak menang di Prancis. Jadinya Quartararo nggak pernah menang. Makanya Quartararo kemarin paksa habis-habisan untuk menang dan jatuh. Nanti kita bicara soal itu. Sekarang Mark bilang, kalau saya nggak bikin kesalahan di Jerez, saya udah pasti jatuh di sini. Saya di sini udah pasti jatuh. Artinya apa? Artinya dia jaga supaya nggak jatuh. Kenapa? Adanya sendiri udah jatuh. Pecco jatuh. Dia kalau selesai posisi nomor 2, waktu dia masuk beda sama Zarco 8 detik, udah jauh dong. Iya. Dia coba dapat 45 kecil 2 kali. Iya.
Tapi dia lihat bahwa Zarco juga bisa dapat 45. Artinya apa? Udah 8 second. Kalau saya mau tangkap Zarco, misalnya aku harus ambil risiko lebih daripada seharusnya. Risiko jatuh, pasti dong. Karena Zarco udah kencang banget. Dia bilang, aku jaga belakang aja. Makanya dia tuh increase kan. Awalnya Alex dekat, lama-lama 2,5 second juga Alex. Kenapa? Mark pikir, ya udahlah ya, aku jaga belakang. Saya mau selesai di posisi 2. Waktu adanya sendiri juga jatuh, aku udah di luar dari awal. Hitungan ya? Ya dia udah bilang. Di situ aku jadi hati-hati banget dan gak gampang untuk saya tahan emosi, tahan speed. Tapi aku harus selesaikan dan saya harus berterima kasih dengan seorang Tardozzi yang sesudah Jerez bicara sama saya. Dan bilang, kalau lo mau jadi juara dunia, kadang-kadang harus terima hasil tanpa maksa diri. Supaya dapat poin untuk jadi juara dunia. Dan Mark itu adalah pembalap yang sangat cerdas sekali. Oke lah, saya setuju. Bahwa kemarin dia nggak bisa match Zarco. Tapi guys, dia nggak perlu lakukan itu. Ya bisa bilang, oh dapat 20 detik. Ya terus siapa peduli? Dia nggak harus proof apapun. Dia harus proof kepada Ducati bahwa mereka tidak salah ambil dia. Karena di waktunya atau kapan dia perlu selesaiin race dan dapat poin penting untuk championship, dia bisa lakukan itu. Kenapa dia bilang kalau di Jerez aku nggak jatuh dan menang di sini aku mungkin jatuh? Karena dia punya margin dan dia akan ambil risiko untuk Mark itu adalah pembalap yang selalu mau selesai di depan. Dia kemarin kalau saya lihat waktu di podium nggak senang. Lihat nggak mukanya? Iya. Mukanya tuh biasa aja. Kusut ya? Kusut mukanya. Dia nggak suka, apalagi 20 detik. Tapi 20 poin ya apa boleh buat. Di championship ini bro, ada 3 macam pembalap. Ada fenomenal, Mark, sama Fabio Quartararo. Sorry ya. Fenomenal. Iya. Fenomenal. Mark sama Fabio Quartararo bukan yang lain. Ada pembalap champion. Champion ada. Pecco Bagnaia sama Martin. Champion. Ada pembalap semi-fenomenal. Yang akan jadi fenomenal. Itu adalah Pedro Acosta dan Firmin Artleger. Kenapa saya bilang Pedro Acosta? Pedro Acosta itu masih kencang banget. Pedro Acosta jangan salah, dia punya technical problem sama kemarin Harm Pump. Iya. Tapi ini pembalap gila loh guys. Kalau ada yang bilang sama saya sekarang bahwa Pedro bukan pembalap fenomenal, aku berani taruhan sama aku. Bahwa Pedro akan ada era, akan ada waktunya di mana dia berdominasi. Dengan motor yang sesuai. Dia nih lagi pusing mikirin kontrak masa depan. Betul. Motor yang gak jelas, keuangan financial tim yang gak jelas. Jadi lagi banyak kan pusing mikirin kontrak deh ini sekarang kan. Betul. Jadi ya anak umur 20 tahun loh, mikirin kontrak, mikirin motor, mikirin keuangan tim ya. Betul siapapun sekali. Pasti akan hilang fokus. Betul. Firman. Aldi Taher. Guys, top banget. Gila loh itu. Kenapa saya bisa bilang semi-fenomenal? Rookie. Oke lah, Matteo, tapi dia naik GP24. Tim Gresini segala ya, tim guys, beres. GP24 yang punya Firmin itu adalah motor paling basic. Artinya nggak ada development sama sekali, di mana Alex sudah dapat development. Oh, Alex dapat ya? Ya, di kita ada. Kenapa? Dia itu benar-benar awalnya. Karena mereka bilang, kamu harus sesuaikan diri dengan motornya dulu. Betul nggak? Dia datang, awal-awalnya dia membiasakan diri dengan motornya tanpa bikin kesalahan besar. Yalah, jatuh berapa kali. Ya kita maklumin dong, jatuhnya tuh namanya juga rookie. Iya. Harus tahu limitnya, harus mengerti. Tapi kemarin, di weekend kemarin 2 kali podium. Perfect loh. Dan kenapa saya bilang semi-fenomenal? Karena, dan kita harus berterima kasih dengan siapa? Kalau Firmin Aldeguer ada di Ducati. Kamu tahu nggak sama siapa? Paolo Ciabatti. Sebelum pindah ya? Ya, sebelum pindah ke motocross, MXGP, MX. Bukan MS ya, MX. Kalau MS di sini nggak ada. Nggak ada Paulo-nya, nggak ada. Paulo Cincang.
Paulo Cincang, Firman. Ya, sorry ya, bercanda bro. Maksud saya, Paolo Ciabatti pernah dikritik. Dikritik besar waktu, kan Firmin Aldeguer waktu Moto2 tahun sebelumnya luar biasa menang 2024 berantakan ya. Dia tahun 2023 menang race terakhir 4 berturut-turut. Habis itu di 2025 berantakan. Kenapa? Karena dia nggak sesuai, nggak dapat feeling, nggak dapat setupnya dengan ban baru Pirelli. Tapi Paolo Ciabatti sempat nyalain. Lo pilih pembalap kayak begitu, lihat aja tahun ini udah dikontrak dari tahun lalu, dia nggak perform sama sekali. Lo nggak salah. Dia selalu bilang, ini adalah pembalap yang fenomenal. Meskipun dia nggak perform karena kondisi badannya. Bosco Scuro juga selalu bilang begitu. Paolo Ciabatti tanda tanganin. Sekarang itu Ducati harus berterima kasih dengan Paolo Ciabatti. Karena adalah semuanya kemarin, wah Ducati salah, suruh Martin pergi, udah muda, disuruh pergi juara dunia pula. Si Enea Bastianini juga pembalap top muda. Dia tuh investasi di orang tua. Marc Marquez leading championship. Leading sales. Orang muda dia dapat tuh. Firmin. Muda-muda sekalian, tua-tua sekalian. Kenapa saya bilang semi fenomenal, bro? Kenapa saya bilang semi fenomenal? Karena komplit. Komplit loh dia. Komplit. Di kondisi kering dia itu podium, di kondisi crazy seperti kemarin dengan ban, sempat dia di depan dengan ban slick, sempat dia leading di depan. Loh. Leading dia, jangan salah guys, kesalahan Firmin kemarin apa? Dia telat masuk pit. Telat masuk pit. Karena terakhir dia punya race pace-nya sama persis kayak Zarco di depan. Tapi aku yakin kalau dia masuk pit, dia fight di depan dari awal, mau menang, mungkin dia bisa crash loh. Tidak apa-apa. Kita masih bisa terima itu. Ya, sebagai rookie. Tapi dia akan usahakan keras sekali untuk fight Zarco. Kenapa? Sama seperti Zarco. Dia nothing tulus. Iya. Dia nggak fight untuk championship ini. Dia punya alasan, lu saya rookie. Iya. Kalau rookie punya alasan kayak Pedro Costa tahun lalu apa? Pedro Costa tahun lalu berapa kali jatuh? Iya. Hampir setiap race jatuh. Iya. Karena dia mau fight di depan untuk podium. Dan saya tuh terima tahun lalu dengan motor yang di bawah, masuknya dalam artinya motor nggak selevel Ducati, dia fight untuk podium dan risiko jatuh. Kemarin aku nggak marah sama sekali sama Pedro. Aku terima. Kalau misalnya kemarin Firmin di depan fighting sama Zarco dan fightingnya gila sampai dia jatuh, ya nggak apa-apa. Kita terima, bro. Betul nggak? Betul sih. Taro top. Dengan Mio Karbunya dia hebat loh. Taro itu adalah pressure untuk jadi juara di Le Mans. Itu betul. Karena dia bukan cold. Zarco. Iya. Kenapa? Karena dia nggak pernah menang di Le Mans. Karena dia mau jadi orang Prancis pertama. Karena kemarin dia punya feeling luar biasa. Karena itu Yamaha kemarin maju. Bukan dari kemarin, dari Jerez. Dan Jerez itu sama Le Mans itu serupa lah. Dan saya pikir bahwa Taro nggak akan punya masalah ban karena kondisi udara dingin. Iya. Meskipun di sprint race dia punya masalah. Tapi mungkin lain kali dia harus memanage ban mungkin dengan lebih bijaksana. Tahu bahwa sedikit masalah Yamaha adalah di ban. Di sprint race dia start kayak roket di depan, lama-lama mundur di posisi 4 karena banyak drop. Kelihatan banget banyak drop. Habis, ya. Kelihatan banget, bukan dia yang drop, banyak yang drop. Tapi dia tuh dapat pole position, di situ kelihatan, bro. Pembalap itu kemarin lap Marc Marquez sudah gila. Itu lap Marc udah extraordinary. Dan itu sampai sektor 4, itu Marc masih di depan waktunya. Sektor 1, 2, 3, Marc lebih cepat. Di mana Quartararo lebih cepat tapi dikit banget. Di mana Quartararo dapat 0.1 of a second. Di tikungan terakhir itu dan sektor terakhir dia gripnya dan rolling speednya dari Yamaha fantastik, luar biasa, dapat pole position. Makanya aku bilang ini fenomenal. Di mana Yamaha yang lain, guys? Kalau pembalap udah terasa nyaman dengan motornya atau minimal motornya sedikit step up daripada sebelum-sebelumnya, dia punya confidence.
Dia lihat tim kerja keras sekali untuk berikan kepada dia apapun yang dia minta. Karena guys, jangan lupa, si orang ini, Fabio, selalu kritik dengan Yamaha. Dari dulu, dia selalu statement Quartararo selalu keras. Pedas ya? Pedas banget. Tapi Yamaha terima. Karena memang tahu bahwa itu kadang-kadang apa namanya kritis pedas itu bukan untuk apa namanya kecilin, tapi justru untuk bermotivasi. Cici delinya dengan Pecco Bagnaia. Kebalik tapi hasilnya. Hasilnya kebalik. Untuk bermotivasi. Kerja keras sekali. Berikan engine baru kemarin Yamaha. Betul nggak? Iya, Dengan part-part yang baru. Perform. Dia masih punya konsepsi. Kerja keras sekali. Oke lah jatuh di race karena dia nafsu banget. Hujan juga. Hujan dia gila bang. Dia masih pakai ban basah. Ban slick. Ban slick. Dengan ban slick itu dia dorongnya itu double. Kamu lihat nggak? Secepat apa dekatin Mark. Udah mau lewat itu. Iya. Di tikungan itu udah jauh lebih kencang. Dia jatuh. Ya overconfidence. It's okay. Dia nggak nyari gelar It's juga kan? okay. Tapi ini adalah pembalap. Kalau pembalap bisa dorong kayak begitu. Dan jatuh dan tahu kenapa jatuh. Dia tahu kenapa jatuh. Tahu dia jatuh karena terlalu cepat. Karena kondisi basah. Tapi dia fenomenal. Kalau nggak ada Quartararo sekarang di Yamaha ya di mana ya? Guys, Yamaha itu hari Rabu besok sama hari Kamis mereka testing di Misano lagi loh. Testing Misano artinya apa? Nggak pernah berhenti. Mereka sekarang naik down. Lagi mulai bagus, lagi mulai ada hasilnya, ya. Sebetulnya ekspektasi saya di sini sih, apalagi di sprint race lebih besar daripada Jerez. Kalau dulu saya punya pikiran di Jerez, ya oke lah, Quartararo dapat pole juga, back to back pole ya. Quartararo juga di Jerez itu bisa start di depan, tapi mungkin banyak itu lama-lama habis. Tapi ternyata aku kaget lihat di race kemarin dia bisa bertahan posisi nomor 2 sampai terakhir race di Jerez itu luar biasa. Berarti ekspektasi saya di sini lebih dibanding Jerez. Tapi nggak tahu kenapa dengan kondisi lebih dingin itu di sprint race ban drop lagi. Mungkin dia juga harus memanage ban dengan cara yang berbeda. Jangan kabur kayak begitulah. Dipanasin dulu ya. Ya kan yang lainnya kan juga Mark juga nggak pernah dimancing. Mark selalu bilang aku nggak pernah lihat Quarta di depan. Taruh di depan aku nggak dorong karena aku tahu bahwa race-nya masih panjang dan saya perlu memanage ban supaya lap-lap terakhir aku punya kelebihan untuk grip. Ya mungkin Quarta dan Yamaha harus lebih tapi itu lebih ke strategical tim ya. Nah sekarang sebelum kita bicara dan yang lain-lain dan apa namanya aku mau bicara soal Pecco karena ini panjang banget. Tapi sebelumnya karena saya minta tolong dari Mr. Pandu untuk masukin hasil balapan ya klasmen sementara dari sprint race dulu. Boom. Aku baca yang 10 pertama aja ya. Marc Marquez, Alex Marquez, Firman Aldeguer, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, chapeau bro karena kemarin Viñales ya, aku bicara langsung itu dua balapan itu ya fantastik ya. Viñales kita tahu bahwa biasanya di kondisi basah performa kurang. Tapi kemarin juga di kondisi basah. Yang masalahnya Viñales sama Pedro Acosta kemarinnya itu mereka adalah dua-duanya pembalap. Cuman mereka berdua dibanding seluruh pembalap yang lain dengan ban range. Yang pilih yang belakangnya yang medium. Yang medium itu terlalu keras untuk kondisi kemarin. Yang soft itu lebih cocok. Jadinya kita bisa maklumin. Tapi Viñales seperti di Jerez itu lagi top lah, kita tahu. Viñales itu selalu top terus mendadak hilang. Dari dulu kan begitu. Nomor 6, Johan Zarco, bagus juga. Fabio Di Giannantonio ke-7, Alex Rins ke-8, dan Joan Mir ke-9, dan Raul Fernandez ke-10. Di main race yang berantakan kemarin, nomor 1, Johan Zarco, chapeau, 20 second di depan Marc Marquez mau bilang apa, tapi kemarin dia itu adalah unbeatable, bisa dibilang, untuk segala macam yang saya explain tadi. Marc Marquez juga chapeau, karena dapat 20 poin yang penting emosi sekali. Ya. Firmin Aldeguer, complete, selesai di 3. Pedro Acosta ke-4, chapeau, karena waktu Firmin
6 sekon dari Pedro, 1 sekon per lap, 5 lap terakhir ditangkap dan ditinggalin Tinggalin juga. jauh banget. Karena memang kelihatan banget bahwa di mana kelihatan gripnya dari roda belakang, gripnya belakang itu Firmin jauh lebih bagus dibanding kelihatan ya, abis dia lewatin dia cepat sekali dan juga cara dia melewatin Pedro, Firmin itu sadis. Tapi kelihatan bahwa Acosta sama Viñales gripnya belakang udah itu habis. Kurang gigit karena bukan habis karena mungkin juga ban hard itu nggak cocok untuk kondisi untuk kemarin. Maverick Viñales selesai 5 di belakang Pedro Acosta. Guys, kalau Nakagami aja yang sebelumnya waktu dia jadi pro rider, artinya punya kontrak untuk balap di MotoGP, nggak pernah perform kayak begini, berarti kondisi kemarin kena benar-benar gila ya. Itu aja saya kasih tahu soal hasilnya ya. Takagaki Nakagami ke-6, Raul Fernandez ke-7, adalah Aprilia yang pertama, Fabio Di Giannantonio ke-8. Nanti kita bicara soal weekendnya nggak bagus banget ini. Ya, dan kenapa yang banyak komplain juga dari dia kepada Ducati yang saya heran sekali. Nomor 9, nomor 9, nomor 9, nomor 9, nomor 9, nomor 10, Ayugura. Nomor 9 siapa? Lord Salvadori. Kasus ini adalah kasus lagi. Ini kasus ini. Kasus. Pecco, Francesco, Pecco, Bagnaia. Guys, ini kita harus analisa dengan teliti juga dan harus pinter juga. Karena nggak boleh juga salahin Pecco 100% selalu. Kenapa tiba-tiba aku bilang begitu, bro? Oke lah, di race pertama dia salah. Full sih salah. Di sprint race salah dia. Meskipun aku udah lihat dengan slow motion berapa kali dia masuk tikungan itu di belakang pembalap yang lain dan lainnya sama persis kayak gitu. Speednya juga nggak lebih daripada seharusnya. Tapi dia jatuh. Di main race itu menurut saya dia salah karena startnya jelek banget, mundurnya terlalu belakang. Masuk di tikungan pertama juga pelan banget. Enea datang dari belakang kencang sekali, brake benar dan supaya nggak tabrak Pecco coba keluar injak karb. Iya. Tapi itu licin. Ya, jatuh, Pecco dihantam, beberapa pembalap dihantam. Enea Bastianini dikasih penalti. 3 posisi. Iya. Di race berikutnya. Di Silverstone. Apakah benar atau tidak itu menurut saya tidak. Karena menurut saya itu ya race accident dan Pecco memang terlalu pelan di tikungan tersebut. Startnya juga jelek ya. Startnya juga jelek sekali. Masalahnya Pecco apa? Dia punya banyak masalah. Dia selalu bilang guys bahwa dia nggak terasa bagian depan. Dia nggak punya feeling dengan bagian depan. Dia nggak ada feedback dari bagian depan motor. Artinya apa? Kalau ada yang pernah balap sampai bawa motor ke limit, artinya itu tahu. Apa artinya itu? Kebetulan aku di hidup saya pernah balap, nggak selevel ini tapi pernah balap. Dan di waktu saya balap dan jadi namanya bisa fight untuk podium terus, itu juga mengerti sekali apa artinya feedback dari roda belakang. Berapa kali aku masuk tikungan rem sampai apex itu. Dan roda depan itu, motor saya itu, kalau udah mau jatuh, kalau gripnya udah di limit, itu dia kasih feedback. Kayak skip dikit. Aku tahu kalau lebih dari ini, aku jatuh. Itu namanya apa? Bagus sekali untuk pembalap. Karena dia punya feeling. Dia tahu, dia punya feedback. Kalau pembalap bilang nggak punya feeling apa? Dia nggak tahu sampai mana. Tahu-tahu jatuh aja. Ya, tahu-tahu jatuh aja. Sebetulnya Mark juga pernah bilang ini. Aku belum tahu limit motor ini. Aku belum bisa cari limit motor ini karena nggak. Kayaknya ini gripnya ada terus. Betul nggak pernah benar? Iya. Tapi orang bilang, Matteo, tapi
ya kalau motor masih GP24, GP25 nggak segitu berbeda, dan Pecco masih bisa pakai juga GP24 kalau mau semua full spec. Kenapa feelingnya beda dari tahun lalu? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena race tahun ini jauh lebih cepat dari tahun lalu. Jadi faktor cuaca ya? Bukan. Artinya Marc Marquez itu membawa level di atas. Nah. Bukan cuaca loh ya. Seorang Marc Marquez ini, Alex Marquez, Brothers ini ya? Brothers ini, Firmin Aldeguer, dan Quartararo kalau lagi on, membawa limit ini di atas. Jadinya, lap record terus, pole position jauh, setengah second dari Martin kemarin lebih, 0.6 loh. 0.6 loh. 0.6 itu di balapan itu banyak sekali. Setiap race itu selesai beberapa second lebih cepat dibanding race tahun sebelumnya. Artinya apa? Kompetisi makin tinggi. Dengan motor yang sama, karena katanya sama, tapi nanti aku detail. Ini penting sekali kalian dengerin saya. Dengan level yang sama, motornya lebih kencang. Perubahan dari ban signifikan? Enggak ada, sama aja. Berarti Marc ini bawa level di atas sini. Kenapa? Dia dari GP23 yang jauh berkurang dibanding GP24, dapat motor yang luar biasa sama kayak Alex, dan dia terasa confidence luar biasa. Sampai kemarin ini penting bro, di free practice dia punya waktu untuk belok balik testing chassis baru, chassis 2025, yang awal-awalnya juga nggak dipakai, nggak mau dipakai sama Pecco, ingat nggak? Iya. Masa di free practice dia punya waktu untuk tes chassis baru? Artinya apa? Dia tuh udah settle. Dia tuh udah bagus, dia tuh udah tahu bahwa motornya udah perform. Jadi ya udah nggak perlu juga dapat waktu, dia udah di depan waktu dia coba keluar sesi kedua di FP2 dia pakai chassis baru. Ini crazy loh bro. Jadi level di atas sih. Tapi Pecco itu kenapa bilang Matteo kenapa nggak bisa dia? Kenapa kalau motornya? Karena sebetulnya kan berbedaan. Kita bisa bilang, oke, kalau chassis bebas, oke. Tetapi kalau engine nggak bebas. Engine itu waktu sebelum mulai race, ya hari Kamisnya Thailand, itu di freeze. Betul nggak? Yeah. Artinya di situ nggak bisa. Kalau mereka udah ambil keputusan untuk pakai engine tersebut, dan selalu dibilangin bahwa engine 25 ada sedikit berbeda. Yang sedikit berbeda ini guys, bisa bikin bedanya besar sekali. Kenapa? Kalau misalnya engine baru ini punya friction di dalamnya, getaran? Bukan getarannya, gesekan di dalamnya itu berbeda dari GP24. Engine brake-nya berbeda dari GP24. Di mana dia tuh lebih kencang masuknya, lebih dorong bagian depan. Marc nggak pernah coba GP24. Marc nggak tahu GP24 kayak gimana. Betul nggak? Ya, tapi Pecco selalu tahu. Jadinya dia terasa bahwa cara membawa motor waktu braking dan entering corner beda sekali dibanding GP24 karena partnya dari engine tersebut ini beda sekali, beda sedikit dibanding yang GP24. Jadi dia masih ada memori dari musim motor lalu. Jadi bukan ini, tapi teknikal juga ada. Dan dia ini nggak ada feedback karena misalnya dorong bagian belakang dorong. Jadi saya bilang 60% adalah di mental dia. Karena di pit punya seorang kanibal. Dan di mana aja Marc pernah balap, di tim apapun, teammate-nya selalu mati. Iya, memang. Rusak karirnya. Sama seperti seorang Valentino Rossi. Di mana aja Valentino balap, teammate-nya selalu mati. Betul nggak? Kecuali waktu di Yamaha. Betul Lorenzo, tapi Lorenzo awalnya juga problem ya. Ya, tapi... Ya, habis cedera Rossi, cedera di Mugello, berat, jadi baliknya ya oke dan lah. Lorenzo juga Lorenzo juga. Tapi gini bro, punya masalah ini. Udah punya masalah pluri-champion di dalam pit sendiri. Pluri-champion ini perform tanpa alasan. Menang hampir semua race. Leading championship. Dan dia udah buang 45 poin. Ya, jadinya adalah kombinasi antara dua ini. Antara bedanya sedikit antara dua motor ada. Aku harus juga belain sedikit Pecco ini.
Karena pasti technical issue itu kalau dia bilang I don't feel the front waktu saya jatuh di sprint race itu dia bilang aku bisa dapat best lap, aku bisa kencang sekali tanpa tahu feedbacknya. Aku nggak tahu kapan aku bisa jatuh dan di sprint terjadi. Artinya mungkin masalah itu memang technical sedikit ada karena engine beda. Beda sedikit banget ya. Betul nggak, bro? Gini. Kemarin saya dengar wawancara dari Pirro, tester Ducati. Dia bilang, guys, aku bisa garansi kepada semua orang bahwa GP24 dan GP25 hampir sama. Bisa dibilang sama, nggak ada bedanya, nggak ada apapun. Dan Ducati nggak lebih kepada satu pembalap dibanding yang lain. Dan kita udah, tunjukin kepada kalian semua tahun lalu. Betul juga. Di mana Jorge Martin dari tim satelit bisa jadi juara dunia. Yeah. Itu aku terasa bahwa Ducati nggak lebih kepada Marc dari Pecco. Aku yakin banget itu. Yeah. Meskipun kita manusiawi itu adalah selalu membelain pembalap yang menang atau lebih kepada, tapi bukan pilih. Itu terjadi kepada Pecco. Iya. Yeah. Waktu ada Enea Bastianini. Enea Bastianini performnya kurang. Kesana. Kelihatannya timnya pro Pecco semua, meskipun Bastianini juga dibantu. Tapi itu sangat manusiawi. Dan kalaupun ada yang kerasa memang nggak bisa dibantah, itu di luar sirkuit, di mana divisi sales dan marketing Ducati ya memang pro Marc, ya. Aku nggak bohong itu. Pro yang pembalap bisa jualan motor, tetapi itu kan di luar sirkuit. Bukan di dalam. Tapi itu manusiawi bahwa kita ikutin pembalap yang menang. Masa ikutin pembalap yang tidak menang? Di mana ada ceritanya begitu, bro, di seluruh dunia. Yang menang ya jadi favorit, tapi bukan berarti Pecco dibuang. Untuk Gigi Dell'Igna itu maunya dua-duanya di depan loh. Dia nggak ambil Marc Marquez supaya Pecco nggak menang. Bukan begitu ceritanya. Dia maunya, mana ada Ducati nggak mau Pecco kayak begini. Nggak mau. Terdosi kemarin bilang, aku yakin bahwa Pecco bisa bawa motor. Nggak mungkin Pecco itu tiba-tiba jadi bego. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin juga. Ya mendadak ya. Ya nggak mungkin dong, guys. Sebelum-sebelumnya dia juara. Meskipun kita analisa satu fakta yang penting. Dia jadi juara dunia waktu itu luar biasa karena Yamaha sama seorang Quartararo leading 91 poin. Pecco nggak pernah bikin kesalahan lagi, overtake dan jadi juara dunia. Yeah. Itu sebetulnya lebih kepada Yamaha yang buang daripada Pecco yang menang. Yeah. Tahun berikutnya dia sampai last race fight dengan Jorge Martin. Dia jadi juara dunia Pecco. Betul nggak? Betul. Tahun ketiga bawa race sampai terakhir. Fight dengan Martin tapi kalah. Jadinya makanya saya bilang Pecco itu champion. Menurut saya champion karena juara dunia. Dia juara dunia. Tapi bukan fenomenal. Bukan fenomenal. Jangan marah-marah di rumah. Aku cuma analisa apa adanya. Tapi aku yakin bahwa technical problem itu dari Pecco itu bukan bikinan. Itu ada. Mungkin di engine 2025 ini gesakan internal machine. Nah ini, gesakan internal machine itu beda. Karena engine sedikit beda. Kalau gesakan internal machine beda berarti engine brake-nya beda, sifatnya engine beda, meskipun erogasinya juga masih sama kayak 20. Aku ingat waktu mereka tes di Barcelona, dan kita harus step back sedikit juga. Waktu mereka tes pertama di Barcelona sama tes di Sepang juga, Marc sama Pecco sangat satu, mereka itu kasih feedback kepada Ducati, aku ingat banget, sama persis. Mereka ambil keputusan berdua sama persis. Betul nggak? Betul. Tapi tiba-tiba sekarang jadi kayak begini. Dija kemarin komplain, nggak ada feeling di bagian depan. Sama kayak Pecco persis. Low, Dija. Selalu bilang waktu pertama kali coba 2025. Ini motornya yang paling bagus saya dapat. Aku sayang banget deh motor ini bagus sekali ini. Aku terasa confidence sekali. Benar gak? Iya benar. Sampai kemarin dia itu puji Ducati 2025 luar biasa. Dan kemarin gara-gara nggak perform mungkin karena dia lagi nggak on. Bisa terjadi bahwa
di weekend race satu pembalap kadang-kadang bisa begitu. Itu bisa terjadi, nggak selalu sempurna loh. Tapi jangan nyalain motor loh. Bedanya ada, tapi mungkin minimal. Lebih kepada ini. Aku nggak bisa terima dia bilang Dija di Jerez segitu jauh dari Mark. Di sini segitu jauh dari Mark. Hey guys, kamu lagi bicara tentang 8 kali juara dunia, lo menang apa? Sorry ya, bukan saya. Kamu tuh harus kadang-kadang itu harus rendah hati sedikit dong. Kamu punya motor bagus banget, dikasih sama Ducati tahun 2025, factory rider, factory contract, dapat duitnya, perform dan diam. Karena apa? Kalau Pecco boleh bicara. Karena secara poin dia di belakang Morbidelli, di belakang Alex, mepet dengan Firman. Jadi secara psikologis dia tuh kesel banget juga karena seorang Fermin Aldeguer baru naik dari Moto2 di tim Gresini di mana dia pergi dengan kemalaman mereka berantem. Kita bisa buka di sini lah ya. Nah, kita bisa buka di sini bahwa mereka rada berantem. Dia selalu ledekin tim Gresini kembali. Sekarang Firman baru naik dan selesai di depan dia. Oh, nyalain komplain. Bagian front hand aku nggak terasa feeling. Apa lo yang nggak perform kemarin? Makanya gue nggak boleh nyariin sponsor buat dia. Oke, guys. Sorry ya Matteo sedikit. Ya, jadi itu loh alasannya. Jadi Alex. Oke, jatuhnya pertama. Aku ngerti. Dia mau match sama Mark, awal-awalnya dia juga kencang banget. Iya. Udah kelihatan mau overtake Mark. Iya. Tapi Mark itu bijaksana. Kalau Mark itu dia bilang oke, hati-hati karena dia tahu kondisi itu masih maksa. Dia itu maksa jatuhan pertama aku mengerti. Kebetulan dan beruntung dia bisa naik motor lagi dan dia ada di posisi nomor 6. Masih nge-push juga. Tidak apa-apa kalau selesai di posisi 6 pula. Betul nggak? Iya. Dia bilang itu kesalahan saya full. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa? Karena seorang Fermin Aldeguer itu balik lagi ada di depan. Dia kagak mau. Dan nggak mau teammate sendiri rookie di depannya. Nah itu kesalahan besar. Lo harus rendah hati. Kali ini aku udah bikin kesalahan satu, udah di posisi 6, mendingan selesai race dan bawa motor di posisi 6 dan terima poin. Gak terlalu jari dari kemarin, atau seperti kemarin dia tuh bedanya 22 nilai sekarang di championship. Karena guys, aku mau baca. Ya. Aku tolong, boom. Klasmen sementara, leading championship seorang Marc Marquez dengan 171 nilai. Alex Marquez 22 nilai di belakang. Bagnaia 51 nilai di belakang. Morbidelli saya juga nggak mau baca karena 80 lebih di belakang. Untuk Pecco itu udah 1,5 race loh. Aku yakin Pecco masih bisa balik. Maksudnya mungkin gini, kalau Pecco kita udah biasa, ya. Selalu ditinggalin awal-awal championship terus dia nyusul. Iya. Tapi waktu dia nyusul sama Quartararo dia lawan motor Mio Karbu. Iya, kurang. Iya. Kalau lawan Martin itu juga ya tinggal sedikit, tinggal sejaduh. Tapi kalau tinggal 51 nilai which is nothing. 51 nilai belum banyak karena kan championship masih lama. Iya. Tetapi itu di depan kamu ada seorang Marc Marquez dengan motor yang sama, timnya yang sama, dan fenomenal. Dan ada satu lagi di belakangnya dia. Sekarang dia harus hati-hati, ada Quartararo naik down, ada Firmin naik down, Alex selalu kencang di mana-mana. Secara general, aku mau tambahin satu. Sekarang karena Mark bisa bawa dua-duanya motor, 24 bisa, 25 bisa, engine baru bisa, engine semuanya apapun bisa. Chassis aerodinamika ada atau tidak ada sama aja. Nggak ngaruh. Ya. Nggak, itu jadi pertanyaan footstep sendiri. Ada footstep nggak ada dia. Bukan, ini jadi sedikit pertanyaan Matteo. Untuk winglet, kalau kita lihat di Jerez, Mark itu wingletnya cuma sebelah.
tapi lap time nggak terlalu banyak signifikan. Sebegitu pentingnya nggak sih Wingard atau diminimalisir bisa gitu loh? Fenomenal, jawab saya. Fenomenal. Dia yang fenomenal. Dia yang fenomenal. Udah jawab saya. Sini. Ducati harus hati-hati. Ducati harus hati-hati. Dan saya yakin Gigi nggak akan lakukan ini. Seperti yang dilakukan sama Preziosi dulu. Sama Preziosi, ya. Casey Stoner, kenapa? Casey Stoner itu dulu Ducati punya masalah kronis ini, susah, nggak ada feedback depannya. Ingat nggak? Iya. Waktu 2008 Casey Stoner jadi juara dunia, teammate-nya siapa? 2007. 2007, siapa teammate-nya? Melandri. Capirossi. Ya, Capirossi terus Melandri juga tahun berikutnya jelek banget, nggak bisa terasa feeling depan, selalu komplain dan jatuh mulu. Dia bilang, membawa motor ini seperti membawa motor di atas telur. Iya. Betul nggak? Preziosi ikutin feedback dari pembalap yang fenomenal. Stoner, pembalap yang fenomenal. Yeah. Dia tuh nggak peduli dengan feedback depan. Kenapa? Karena dia bawa motor dengan bagian belakang. Aneh. Bukan. Dia tahu bahwa kondisi motor begitu, aku berubah riding style supaya motor bisa kencang dengan cara bawa motor yang berbeda. Itu yang lakukan Marc. Karena fenomenal, pembalap yang fenomenal punya kelebihan untuk membawa motor apapun. Seperti waktu di Honda. Betul nggak? Honda dari tahun 2017 itu kalah sama Ducati sebetulnya secara teknikal. Tapi tutup mata, karena Marc nutupin. Ya, dia ambil risiko crazy dan semua orang itu senang banget lihat Marc sliding kiri kanan. Sekarang Marc nggak perlu lakukan itu. Tapi jangan, karena motornya udah sempurna, dia tuh lebih teliti. Tapi jangan sampai kalau insinyur punya pembalap seperti Marc yang apapun dikasih dibilang bagus, dikasih chassis baru, bagus. Mana kemarin waktu di race dia pakai chassis 2025, baru coba di FP2. Dia dapat pole position, hampir dapat pole position. Dipakai waktu di race. Itu insinyur kalau punya pembalap begitu, wah apapun yang saya bikin itu bagus. Tapi jangan salah, sampai kamu ikutin pembalap yang fenomenal, apapun yang kamu jadi seat, karena hasilnya tetap masuk. Nanti satu hari Marc nggak ada lagi, karena Marc itu juga berumur dan nggak selalu akan ada di MotoGP. Yang menerima Ducati yang lainnya nggak ada satupun yang bisa membawa, dan harus start dari awal seperti Ducati lakukan sesudah Stoner pergi. Seperti yang Honda lakukan sekarang. Nah, Honda itu yang saya mau sampaikan kepada semuanya. Mir, kita cedera loh dia. Ya, makanya cedera tangan kiri, fracture. Mudah-mudahan dia bisa lega, sembuh secepat mungkin. Kita bicara soal Silverstone sebelum Moto2 dan Moto3. Silverstone adalah trek yang sangat kencang. Bisa hujan, bisa banjir. Bisa hujan, bisa banjir, bisa segala macam terjadi. Meskipun cuaca sekarang ini di Inggris lagi bagus banget. Saya nggak tahu kenapa, tapi matahari terus dan kondisi panas. Tetapi hujan, apapun bisa terjadi. Treknya adalah sangat fast. Ini adalah seperti salah satu, aku kasih sedikit teknikal lagi kepada kalian. Kalau kalian lihat kemarinnya itu nggak di semua tikungan, atau apalagi di tikungan yang kencang-kencang, apa mereka pakai all shot device untuk turunin belakang. Karena memang treknya yang beda sekali dibanding yang baru-baru, di mana kamu harus pakai lebih banyak trek dibanding yang kecil-kecil seperti ini. Dan mungkin salah satu Silverstone akan kita saksikan itu. Dan di Silverstone juga ekspektasi bahwa Yamaha akan perform, karena di Silverstone Yamaha selalu perform. Selain ini, MotoGP saya rasa cukup. Kalau kalian senang atau nggak senang itu adalah bebas, boleh senang, boleh tidak senang. Sama kita punya komentar, tolong ditulis. Kalau nggak senang boleh, kalau punya pendapat yang berbeda boleh, tapi selalu ingat bahwa kalau tulis apapun harus sopan. Karena kalau ada yang pakai kata tidak sopan, aku akan minta manajer kita Ana sama Pandu, produser kita, untuk blok. Karena banyak anak di bawah umur juga nonton loh. Ya, oke, tolong jangan ada kata-kata binatang, kata-kata yang nggak benar-benar didengar. Ya, aku juga mau muntah kalau dengar kayak begitu ya, nggak boleh. Manuel Gonzalez, Barry Baltus, Aaron Canet, podium Moto2, Diogo Moreira, fantastik ini pembalap ini, Jake Dixon, Albert Arenas, Gresini team, Philip Salac, ex Gresini, Celestino Vietti, Ivan Ortolà, rookie, Alonso Lopez dan David Alonso juga di Moto2, hasil Moto2 dengan race
Yang dimana sebetulnya Manuel Gonzalez hoki sih, hoki. No, kenapa hoki kemarin? Karena kan udah mau hujan. Oh enggak, udah selesai itu. Tapi dia tuh luar biasa. Iya bagus. Tapi... Di weekend kemarin di free practice selalu di depan. Oh iya. Dia dapat pole position. Dia itu back to back. Kalau menang back to back di Moto2 nggak gampang loh bro. Oh iya. Nggak gampang. Dia menang di Jerez, dia menang di sini. Dia itu juga under pressure oleh Barry Baltus, di mana lap-lap terakhir udah dekatin, tapi Barry Baltus sudah habisin ban karena dari startnya kurang bagus, dia ke P5, dia harus overtake beberapa pembalap untuk dia fight juga dengan Diogo Moreira untuk posisi kedua, terus dia mendekati Manuel, tapi Manuel itu cuman memanage ban dan beberapa lap terakhir dia bisa jauhin sampai 1,8 second. Semoga lekas sembuh Darien Binder. Betul. Cedera lagi. Kenapa Manuel Gonzalez kita chapeau? Karena dia bisa memanage, karena dia cepat sekali, karena dia pinter sekali pembalapnya. Ini ex Gresini juga ya, jangan salah. Makanya Carlo Mernini masih nanis-nanis karena dia sebetulnya nggak mau. Dan hilang sponsor juga gara-gara dia juga sih. Oke. Barry Baltus juga sangat bikin saya Barry Baltus ini pembalap muda loh. Pembalap muda sekali dan nggak pernah perform seperti tahun ini seperti ini. Ini luar biasa tahun ini, startnya dengan bagus banget, dan pembalap ini dari Belgium ya guys, bukan pembalap Spanyol, bukan pembalap Prancis, dan dia itu sooner or later akan menang race karena saya lihat bahwa dari free practice sampai kualifikasi dan race dia selalu main papan atas dan naik podium. Di Moto2 untuk main di level tersebut itu nggak gampang. Yang hilang aja Sergio Garcia hilang. Ya, Sergio Garcia, Tony Arbolino, Celestino Vietti. Ya udah selesai. Ya, banyak sekali yang Guevara. Ya, banyak sekali pembalap yang udah lama. Joe Roberts. Hilang. Mereka itu punya pengalaman tapi nggak bisa fight di depan. Aaron Canet menurut saya fantastik. Startnya jelek banget seperti biasa. Dia turun ke P10. Dari P10 pelan-pelan naik. Ini yang lucunya, yang sesuatu yang guys harus saya sampaikan. Apa namanya, manajernya sebetulnya tim Fantic adalah Roberto Locatelli, juara dunia kan di 250 dulu. Yang lucu sekali yang dia cerita sesuatu. Kenapa Aaron Canet race sebelumnya nggak perform, race ini dia perform? Karena kita balik kasih dia frame-nya yang tahun lalu. Dia nggak cocok dengan frame-nya yang baru. Kadang-kadang kita as a team harus rendah hati juga. Kalau pembalap nggak cocok dengan frame baru, kita harus tetap kasih dia apa ya. Menurut saya ini adalah pesan untuk Gigi Dell'Igna dan teman-teman Ducati. Dia kan VR46. Iya. Si Roberto Locatelli kan orang VR46. Iya. Ya mungkin dia bicara sebelumnya soal Pecco dikit juga. Iya. Dibantu. Pakai frame yang lama gitu. Tapi Pecco bebas kok. Udah pakai frame yang lama kok. Masalahnya bukan di situ, masalahnya di sini sama di engine baru. Engine baru ada sesuatu, ya itu udah di seal. Oke, guys, balik lagi. Canet dari P10 bisa selesai P3 dan dia fight luar biasa dengan juga Diogo Moreira. Diogo Moreira ini adalah pembalap mungkin juga rookie, tapi dia punya talenta extraordinary. Mungkin dia harus belajar lebih dalam gimana caranya memanage ban ini. Karena dia awal-awalnya, dia juga leading tadinya. Awal-awalnya kan di depan Gonzalez, baru lap ketiga di overtake sama Manuel Gonzalez. Tapi dia bisa drop dia selalu fighting di depan dan selesai P4. Sooner or later dia akan naik podium karena dia sangat talenta. Jack Dixon kemarin lumayan. Dan ekspektasi kita nanti di Silverstone dia akan prestasi. Jack Dixon selesai di posisi nomor 5 dan Alberto Arenas untuk tim Gresini. Guys, klasemen sementara di Moto2, aku mau baca, tolong. Manu Gonzalez. Di mana Manu Gonzalez leading dengan 111 poin. Canet 95 poin, berarti bedanya cuma 16 poin, sangat terbuka. Jay Dixon 77 poin, 34 poin dari Manuel Gonzalez, sangat terbuka, dan Jay Dixon ini harus ambil kesempatan di Silverstone di rumah sendiri untuk strikeback. Ya. Dan Barry Baltus dengan nomor 7 motornya untuk Barishin, dia love banget Barishin. Sekarang di posisi nomor 4 dengan 73 nilai. Cuman 38 nilai bedanya antara dia sama Manuel Gonzalez. Jadinya apa? Championship ini sangat terbuka. Ya, sangat terbuka. Mungkin mereka harus berdoa supaya di Silverstone hujan, di mana Dixon bisa berdominasi dan Manuel Gonzalez punya masalah dikit. Moto3 aku sangat singkat karena kita udah berapa lama nih? Hampir 1 jam lebih ya kayaknya nih.
1 jam 20 menit guys, ini panjang banget. Terakhir aku bicara tentang Moto3, saya nggak tahu kalau ada yang nonton. Itu menarik sekali sampai lap terakhir. Aku Maximilian pole position. Iya, tapi aku sedih banget untuk siapa namanya Joel Kelso. Karena dia leading dari awal, dia kemarin bagus banget, dia punya speed, sampai Rueda nggak bisa juga kejar. Tapi di tikungan terakhir sebelum finish line, seperti biasa David Munoz masuknya terlalu agresif, membuang Kelso di luar, membuang diri sendiri di luar, dan Rueda tahu nggak bisa menang, tapi dia pintar sekali, dia ada di situ, dia bisa lewat dua-duanya dari dalam, karena mereka udah di luar track. David Munoz dikasih penalti. Ini udah kesekian kalinya. Dan David Munoz sebetulnya selesai di posisi nomor 2, tapi didemoted di posisi nomor 3, dan Kelso naik ke posisi nomor 2. Saya rasa bahwa Lele Martinelli, tim manajer timnya Liqui Moly, dari David Munoz marah sekali. Dia bilang, wah sekarang apapun David Munoz lakukan selalu dikasih penalti. Tapi menurut saya aku mengerti bahwa di lap terakhir kita harus agresif, apalagi di tikungan terakhir untuk selesai race. Tapi agresif dalam artinya bolehlah touch sedikit, tapi jangan sampai kamu membuang pembalap yang satunya di luar track dan kamu sendiri keluar track. Itu artinya apa? Terlalu agresif. Saya setuju sekali dengan penalti dikasih untuk David Munoz karena dia orangnya sangat terlalu agresif dan dia harus belajar. Saya udah bilang berkali-kali untuk lebih sopan kalau balapan. Oke guys, see you in Silverstone. Kita berterima kasih dengan sponsor segala macam, which is pertama-tama Federal Oil. Oh ya, jangan lupa tanggal 25 Mei terakhir ya, kalau kalian mau nonton di Sepang atau nonton di Motegi. Di Motegi sama kakek ini, di Sepang sama saya. Jangan lupa ikutin terus quiz dari Federal Oil, itu pertama. Nanti juga akan ada giveaway dari tim Rider Sport dengan sponsor utamanya dia Pak Firman Aldi Taher. Lalu kalau mau dapetin kaos Gresini yang terbaru, ada di Riding Style _ID, cari aja itu yang terbaru ya. Lalu kalau mau beli helm buat nutupin wajah biar tambah ganteng, KYT Suomi, langsung aja ada di mana-mana. Itu edisi spesial itu batik. Kayaknya susah sih itu dapatnya. Ya, dan jangan lupa selalu berdoa supaya Lord Savadori bisa masukin podium. Ciao.